senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keimanan, kesabaran di dalam menghadapi setiap ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya, dengan kasih sayangnya mengangkat ujian ini, mengangkat wabah yang terjadi dalam kehidupan kita ini, dalam bangsa kita, dan juga di dunia yang lain. Mudah-mudahan Allah segera mengangkatnya. Dan mudah-mudahan juga kita semuanya senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan yang agung ini, bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya disampaikan ke bulan yang agung, bulan suci Ramadan, dan bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dalam kondisi tenang, ya, dalam kondisi pulih seperti yang sebelumnya, atau bahkan lebih baik lagi dibanding dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'atnya, dan kita selaku umatnya yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap risalah yang beliau bawa sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar, para penyimak dimanapun Anda berada, ya. Dan juga wabil khusus, ya, bagi para jemaah yang senantiasa mengikuti kajian pada maghrib di Masjid Darut Tauhid Bandung, ya. Mudah-mudahan siapapun yang Allah hadirkan, yang sedang menyimak, senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan materi yang berkaitan dengan Tazkiyatun Nafs bil Quran. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas berkaitan dengan alur ataupun pola di dalam meraih sebuah kesembuhan dengan Al-Quran bagi seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan mencoba mengambil tema berkaitan dengan menemukan yang menjadi akar masalah, yang menjadikan akar seseorang itu sakit, atau bahasa kedokterannya adalah bagaimana kita mendiagnosa, ya, terhadap sebuah penyakit dalam diri kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang sangat mendasar yang kadang-kadang sering terlupakan di dalam proses terapi ataupun di dalam proses sebuah pengobatan, penyembuhan, yaitu adalah bagaimana kita menemukan sebuah akar masalah hadirnya sakit itu. Bagaimana kita menemukan ataupun mencari akar yang menjadi sebab kenapa kita ini sakit. Kenapa kita harus mencari akar dari setiap masalah? Karena ketika kita menemukan akar dari setiap masalah yang menjadikan sesuatu sakit, sebab sakit, ataupun masalah apa saja yang terjadi, maka insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kasus-kasus apapun, baik kalau kita nanti menemukan kasus di dalam kasus ruqyah ataupun terapi Al-Quran, kasus orang yang terkena gangguan jin, gangguan sihir,
ataupun ain, hingga kepada penyakit-penyakit medis ya yang berat sekalipun, maka akan dengan mudah dapat diselesaikan karena kita sudah mengetahui apa yang menjadi sebab, apa yang menjadi akar masalah itu hadir di dalam diri kita semuanya. Nah, ada banyak hal yang kadang-kadang kita anggap sepele, atau ada sesuatu yang kadang kita tidak sadari, bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, dan juga apa yang kita rasakan, ya, dan apapun yang kita pendam di masa lalu ataupun yang terjadi saat ini akan bisa berdampak terhadap atau bisa di kemudian hari ini menjadi sebuah malapetaka, sebuah penderitaan, ataupun menjadikan seseorang ini menjadi sakit. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa sakit ini adalah bukan sebuah kebetulan. Ya. Bahwa sakit ini terjadi, yang pertama tentunya sudah pasti bahwa ini adalah sebuah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam surat At-Taghabun surat ke-64 ayat 11, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ya. Tidaklah menimpa sebuah musibah, tidaklah menimpa sebuah kejadian, apapun peristiwa dalam kehidupan kita ini, illa biiznillah, melainkan ini semua atas takdir kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semua terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala, kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa. Semua sudah menjadi sebuah ketentuan, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Cuma hanya saja ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan itu semua terjadi, ya, maka yang ada sesuatu yang harus senantiasa kita pikirkan, kenapa hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, tentunya ini ada sebuah sebab. Tidak mungkin sebuah musibah, sesuatu itu terjadi dengan begitu saja, melainkan pasti ada sebuah sebab. Ya, ada sesuatu yang kita undang sendiri ke dalam kehidupan kita sendiri. Ya. Nah, kadang di antara kita ini, ya, ketika terjadi sebuah musibah, ya, dalam hal ini misalnya adalah dengan sakit, kadang kita ini sibuk mengobati sakitnya, ya, sibuk mencari obatnya, tapi kadang kita tidak sibuk di dalam mencari apa yang menjadi sebab kenapa itu terjadi, kenapa hal itu hadir dalam kehidupan kita, ya. Ini sangat penting, ya, kalau kita ingin bagaimana kita senantiasa mengetahui, ya, atau bagaimana kita mencari solusi dari setiap apapun, ya, yang kita rasakan, yang kita alami, ataupun yang terjadi dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah ketika kita mengalami yang namanya sakit. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam hal ini kita harus mengenali terlebih dahulu kondisi tubuh kita sendiri, diri kita sendiri. Ya, kita harus mengenal dengan baik diri kita, tubuh kita ini. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu terdiri dari beberapa unsur. Ya. Yang pertama ada yang disebut dengan unsur jasad, ya, jasadiah. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan unsur ruhani, ya, ruhani.
Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tubuh kita ini ada secara fisik ya, kelihatan jasad. Dan jasad kita ini tentunya terbuat atau komposisi jasad ini terdiri dari salah satunya adalah terdiri dari tanah dan air. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, mungkin di dalam surat As-Sajdah ya, ayat 7 dan selanjutnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jasad ini dengan bentuk yang luar biasa. Ya, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu dan dia menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Jadi Allah telah membentuk manusia itu dengan jasad yang sedemikian rupa, dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau misalnya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ini, fisik ini tidak kita jaga, kita rawat ya, tidak kita syukuri dengan baik, karena ini sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, hati-hati ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, sungguh kami telah menciptakan manusia itu dengan bentuk yang terbaik yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau bentuk yang terbaik ini tidak kita pandai syukuri, tidak kita rawat, kita jaga dengan baik, maka boleh jadi kita nanti akan merugi ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Wa bada'al khalqal insani min tin, dan Allah memulai sebuah kejadian manusia ini, penciptaan manusia ini terbuat dari tanah. Kemudian proses selanjutnya Allah menciptakan manusia ini dari air. Kemudian hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya ruhani. Ketika tubuh manusia ini sudah tercipta dengan sempurna dari tanah ya, ketika proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam ya, maka Allah Subhanahu wa taala meniupkan yang namanya ruhani ya. Summa sawwahu wa nafaw fihi min ruhi ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ya jasad tadi ya. Kemudian meniupkan ke dalamnya ruh. Nah, ketika berkaitan dengan ruh, maka ruh ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini jelas bahwa tubuh manusia secara fisik, jasad ini terbuat dari tanah, terbuat dari air. Ya. Nah, ketika ada sesuatu berkaitan dengan masalah fisik, maka sudah pasti obat yang terbaiknya juga ada di dalam tanah ataupun air. Ya, apa yang dihasilkan dari tanah dan apa yang dihasilkan dari air, di situ sudah ada obatnya. Ya. Nah, yang kedua, ketika ada masalah yang terjadi pada ruh, gitu ya, ruhani kita. Sedangkan kita ingat bahwa ruhani ini terciptanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika terjadi sesuatu terhadap ruhani kita, maka obatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bagaimana kita merujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa obat yang terbaik untuk ruhani kita ini adalah Al-Qur'an. Ya. Obat yang terbaik untuk ruhani kita adalah Al-Quran. Allah menjelaskan di dalam surat As-Su'ara ya. Surat ke-42 ya. As-Surah ya. As-Surah surat ke-42 ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innahu
innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ya, yaitu yang namanya ruh Al-Quran. Jadi dalam hal ini Allah menegaskan bahwa Al-Quran ini disebut dengan ruh juga. Jadi ketika ruhani kita membutuhkan sebuah obat nutrisi yang terbaik, ya maka kembali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran inilah yang menjadi obat yang terbaik untuk setiap penyakit rohani. Maka ketika rohani kita bermasalah, maka kembali Al-Quran. Ya. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu adalah sebagai cahaya. Dan dengan cahaya itu kami memberikan petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Artinya ketika rohani kita, ya, sudah tersentuh dengan Al-Quran, maka hati kita ini, rohani kita akan kembali bersinar, bercahaya. Dan kalau hati kita ini bercahaya, maka sudah pasti kita akan menemukan jalan yang terang, ya. Kita akan kembali kepada jalan yang benar yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika jasmani bertemu dengan ruhani, maka inilah yang disebut dengan yang namanya jiwa, ya, atau nafs, ya. Ketika jasad bertemu dengan ruhani, ya, atau ketika ruhani ditiupkan kepada jasad, maka itulah yang disebut dengan nafs, jiwa, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syam ayat 7, wa nafsi wa ma sawwaha, ya. Dan demi nafs, wa ma sawwaha, dan penyempurnaan ciptaannya, ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan nafs ini, maka Allah mengilhamkan kepada nafs ini adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan kami ilhamkan kepada jiwa tadi, ya, kepada jiwa kita ini, ya, ada yang namanya sifat ataupun kecenderungan untuk berbuat kebaikan, dan ada juga dorongan untuk berbuat keburukan, ya. Kebaikan diwakili oleh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan keburukan ini diwakili oleh sifat fujur yang berasal dari nafsu kita, ya. Karena yang namanya nafsu ini adalah cenderung untuk berbuat keburukan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji diri kita dengan sakit, maka kita akan bisa melihat bahwa sakit ini bisa menjadi sebuah ujian, juga bisa menjadi sebuah peringatan, teguran dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Ataupun bisa jadi menjadi sebuah azab dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga bisa menjadi jalan, ya, kematian bagi seseorang, gitu ya. Nah, bahwa tadi dijelaskan bahwa sakit ini, ya, secara umum terbagi kepada dua, ya, jasmani dan rohani secara umumnya, gitu ya. Kalau kita mengetahui sakit secara jasmani, ya, secara fisik, maka ini akan terlihat, ya, terdeteksi, ya, dapat kita rasakan, gitu ya, secara fisik, gitu ya. Namun kalau misalnya yang kita alami adalah sakitnya yang berasal dari rohani, ya, ini tidak akan kelihatan, ya.
tidak terlihat, tidak nampak, ya, tidak, kadang-kadang tidak terdeteksi, atau sifatnya goib, sihir, atau bisa juga terjadi karena non medis. Jadi bahasa kita ada medis, ada juga non medis. Ya. Namun ingat bahwa baik sakit secara jasmani maupun sakit secara ruhani, ya, bahwa obatnya ada di dalam Al-Quran juga. Obatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang maha menyembuhkan. Wa idza maritu fahuwa yasfin, ya. Ketika aku sakit, maka ingatlah bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Ketika kita sakit, ingat bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai keyakinan kita ini beralih kepada benda, ya, atau kepada seseorang, ya. Tidak boleh keyakinan kita membuat misalnya bahwa obat yang bisa menyembuhkan diri kita. Salah itu, ya. Tapi harus jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembuhkan diri kita. Bukan dokter, ya, bukan tabib, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang ketiga yang harus senantiasa kita perhatikan. Inilah yang disebut dengan penyakit psikosomatis, ya. Psikosomatis ini adalah penyakit psikis yang bisa berdampak kepada fisik manusia, ya. Jadi karena psikis ini tetapi berdampak kepada fisik kita, ya. Contohnya apa psikis ini? Ya, psikis ini adalah hadir karena ada sesuatu yang membuat hati kita ini tidak nyaman, gitu ya. Atau yang membuat hati kita ini adalah misalnya galau, gitu ya. Jadi hati-hati nih, perasaan galau, perasaan nggak nyaman di dalam diri kita ini juga bisa berakibat kepada sakitnya fisik kita, gitu ya. Atau misalnya, ya, yang sekarang lagi tren mungkin, ya, dengan penyakit gegana. Apa itu gegana? Ya, gelisah, galau dan merana, gitu ya. Nah, siapa ya nih, ya? Siapa yang gegana, yang gelisah, galau dan merana ini, ya. Nah, ketika hati kita mengalami yang namanya galau, nah, galau ini kalau tidak segera kita atasi, maka ini akan berdampak kepada fisik, ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudaraku, ya, apa itu galau? Ya. Saya mengulang kembali, ya, kalau galau ini adalah kalau saya singkatan, ya. Apa itu singkatannya? Jadi galau itu adalah G-nya adalah gangguan hati seseorang, ya. Jadi yang namanya galau adalah gangguan hati seseorang. Kenapa hatinya terganggu? Akan masalah yang dihadapi, gitu ya. Jadi hati kita ini terganggu karena pasti ada masalah, gitu ya. Karena setiap orang pasti punya masalah, gitu ya. Tidak ada seorang pun dalam kehidupan ini yang tidak punya masalah. Semua punya masalah. Karena hidup ini memang adalah sebuah perpindahan dari satu masalah kepada masalah yang lainnya. Nah, hanya saja yang harus kita perhatikan di sini adalah L-nya, teman-teman sekalian, ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tuh L-nya? Nah, ketika ada masalah lalu kepikiran. Nah, ini yang menjadi masalah ini, ya. Kalau ketika ada sesuatu masalah kemudian dipikirkan, ya, kepikiran, ya, sifat manusia wajar ketika ada masalah, keingatan, kepikir. Tapi kalau sudah terus kepikiran, maka akhirnya akan membuat diri kita ini tidak nyaman, ya. Karena saking kepikirannya, ya, kemana-mana, maka dihantuilah rasa itu, ya. Akhirnya ke bawah tidur, tidak bisa tidur, ya. Ke bawah makan, ya, nggak enak makan. Kalau ini terus berlangsung, maka ujungnya akan menjadi sakit. Ujung-ujungnya akan membuat diri kita ini menjadi stres.
ujung-ujungnya akan membuat diri kita ini menjadi putus asa. Naudzubillah min dzalik. Ya, maka inilah yang harus segera diatasi. Karena memang bahwa gangguan yang pertama yang akan dihadapi manusia ini adalah ketakutan, ya, kecemasan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf." Gitu ya. Dan sungguh akan kami berikan sebuah ujian, ya Allah akan memberikan ujian kepada manusia ini dengan sedikit khauf, ketakutan, ya, ketakutan, kecemasan, artinya digoncang hatinya. Ya. Ini ya, yang pertama yang akan merasakan adalah hatinya. Tidak langsung ke fisik, tapi hati dulu. Ya. Kalau sudah ke hati, ya kepikiran tadi akhirnya akan membuat apa? Apa yang terjadi dalam perutnya? Asam lambungnya naik, gitu ya. Atau perutnya jadi bermasalah, gitu ya, dan sebagainya. Nah, ketika perutnya bermasalah, gitu ya, ini juga disebabkan karena apa? Boleh jadi karena perasaan-perasaan yang timbul dalam hati, ya. Rasa yang terjadi dalam nafsu kan bisa bermacam-macam, bisa sakit perut ataupun perutnya bermasalah, atau rasa seperti rasa orang yang kelaparan, bisa itu terjadi, gitu ya. Nah, kalau sudah sakit, gitu ya, maka pasti dia akan, ya, mungkin berobat ke dokter. Dan mengapa ketika kita berobat ke dokter juga pasti akan keluar biaya juga, dan tidak sedikit biaya yang keluar, pasti besar juga, gitu ya. Nah, ini yang merupakan sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, banyak penyakit yang terjadi dalam kehidupan kita ini, ya, hasil penelitian ini di dalam masyarakat, ya, ataupun ada yang mengatakan bahwa hampir 80% sakit itu disebabkan karena psikosomatis ini, psikis, ya. Contoh misalnya sakit jantung, ya, lambung bermasalah, ya, kemudian vertigo, gitu ya, atau misalnya skizofren, ya, lupus, ya, insomnia, dan lain-lain. Itu sebabkan kan apa? Karena psikis kita yang terganggu, gitu ya. Nah, terganggu. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu, maka yang harus senantiasa kita perhatikan di sini adalah bagaimana kita terus coba introspeksi terhadap diri kita sendiri, gitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 30, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah, ya, sakit dan sebagainya yang menimpa kamu, maka itu semua disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Nah, ini sudah jelas di dalam ayat ini. Allah menegaskan bahwa setiap musibah apapun, ingat ya, setiap musibah apapun ini karena disebabkan, ini karena diundang oleh perbuatan perilaku diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu, ketika sesuatu menimpa diri kita, maka yang harus kita lakukan pertama, ya, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah wa ma sa'alahi. Semua ini atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan semuanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi yang kedua yang harus kita lakukan, kita introspeksi terhadap diri kita sendiri. Ya, kita introspeksi ke dalam diri kita. Boleh jadi ada sebuah perbuatan yang kita lakukan. Nah, perbuatan inilah yang mengundang hadirnya musibah tadi. Ya. Nah, apa saja sih perbuatan-perbuatan yang
yang bisa mengundang hadirnya musibah, penyakit dan sebagainya. Dan yang tadi disebutkan, perilaku kita, keburukan kita, dosa yang kita lakukan, ya. Bahkan bisa juga luapan perasaan yang muncul dalam diri kita, ini juga bisa menjadi sebuah sebab yang menjadikan masalah hadir ke dalam kehidupan kita. Ya. Tapi ingat bahwa semua itu juga, ya, Allah menegaskan semua itu walaupun itu diundang, disebabkan oleh perbuatan diri kita sendiri, namun Allah hendak memaafkan sebagian daripada dosa-dosa kesalahan yang kita lakukan. Jadi jangan bersedih hati, ya. Kalaupun itu menimpa bagi kita, bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pada intinya inilah Allah ingin menghapuskan, Allah ingin memaafkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, ya. Artinya tebusannya dalam kehidupan dunia ini, sehingga nanti di akhirat tidak akan mendapatkan siksaan lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingat, ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan berkaitan dengan kisah-kisah. Karena hampir isi Al-Quran itu banyaknya adalah berkaitan dengan kisah. Contohnya adalah kisahnya Nabi Yunus alaihissalam, ya. Nah, para penulis yang bukan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang mengenal berkaitan dengan kisah Nabi Yunus ini, gitu ya. Bahwa Nabi Yunus ini, ya, di dalam cerita dikisahkan bahwa Nabi Yunus ini dilempar ke dalam kelautan, ya. Dilempar ke dalam lautan dan dia mengalami yang namanya 3 kegelapan, ya. Gelapnya malam, gelapnya lautan, dan gelapnya perut ikan. Namun yang harus kita perhatikan di sini adalah kenapa Nabi Yunus ini dilempar ke lautan. Tidak mungkin begitu saja, ya. Pasti ada yang menjadikan sebab kenapa ia bisa sampai dilempar ke dalam lautan, ya. Jadi jangan sampai kita membaca cerita ataupun melihat kisah ini hanya sekedar oh gini, tetapi pasti ada latar belakangnya, ada sesuatu kejadian yang menyertainya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat, kita perhatikan di dalam Al-Quran ini, ya, kalau kita rajin berusaha untuk mentadabbur Al-Quran, ya, kita lihat di dalam surat Al-Anbiya, ya, surat ke-21 ayat 87. Di sana dikisahkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alaihi fanada fil dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dan ingatlah kisah Zunnun, kisahnya Nabi Yunus alaihissalam, bahwa ketika ia pergi, ya, ketika ia pergi dalam keadaan mughadiban, disebutkan adalah godob. Ketika Nabi Yunus alaihissalam pergi dalam kondisi marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka ia menyeru dalam keadaan gelap. Artinya dia mengalami kegelapan. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa ternyata, ya, yang menjadikan sebab, yang menjadikan akar masalah kenapa Nabi Yunus alaihissalam ini dilemparkan ke dalam lautan, karena ia marah kepada kaumnya sendiri. Ketika ia berdakwah kepada kaumnya, ya,
dan kaumnya tidak menerima dakwahnya, ia kesal, ia merasa marah, ya, atau marah yang tidak terungkap apa tuh? Itulah kesal gitu ya. Bisa juga kesal ya, marah yang tidak terungkapkan ya. Nah, ketika ia pergi dalam kondisi kesal, marah, maka hati-hati teman-teman sekalian, saudaraku ya. Ketika kita punya marah, kesal, hati-hati ya. Ketika ia pergi dalam keadaan marah, kesal, dan ia tidak akan mendapatkan kesulitan, artinya ketika kita marah, kesal, ingat pasti kita akan mendapatkan yang namanya sebuah kesulitan. Ya, pasti kita akan mendapatkan sebuah masalah. Jadi hati-hati teman sekalian. Ini kenapa kita harus senantiasa terus berusaha untuk mengendalikan hati kita. Ya, makanya kalau di Darut Tauhid ya, guru kita semua Kiai Abdullah Gimnastiar senantiasa menekankan berkaitan dengan bagaimana kita menata hati ya, manajemen kolbu ya. Karena memang disitulah menjadi akar masalahnya ya. Nah, ketika kondisi hati kita bermasalah, pasti dia akan bermasalah yang lainnya. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya qalbu. Ingatlah, dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah ataupun daging. Seandainya segumpal darah atau daging ini baik, maka akan baik pula keseluruhannya. Namun seandainya segumpal darah ataupun daging ini jelek, maka akan jelek semuanya. Itulah yang disebut dengan qalbu ya, jiwa kita. Nah, di dalam ayat ini juga Allah menjelaskan ketika kita dalam kondisi marah, maka pasti kita akan mengalami yang namanya kesulitan. Ya. Dan yang dialami, apa yang dialami Nabi Yunus, kesulitan yang dialami Nabi Yunus, dia akan mengalami yang namanya kegelapan. Gelapnya malam, ya, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Kalau kita lagi marah, apa yang terjadi dalam diri kita? Ya, mungkin hatinya akan gelap. Ya. Kita juga bisa mengetahui bagaimana ketika kondisi seseorang ketika marah. Ya, teman-teman bisa membayangkan bagaimana ketika kondisi seseorang itu sedang marah. Ya, maka kita akan menyaksikan kedua matanya akan mengejang, ya, urat otot matanya disertai dengan mata yang memerah, biasanya seperti itu, ya. Kemudian juga wajahnya akan kelihatan muram, bahkan di dahinya ada kerutan, ya. Nah, dengan marah biasanya akan tertutup tuh, ya, kebenaran juga akan tertutup, sehingga apa yang diucapkannya kadang-kadang tidak terjaga, ya. Tangan kadang-kadang tidak terjaga, ya. Kaki kadang-kadang tidak terjaga. Ini bisa berbahaya, ya. Ketika tubuh kita ini tidak terjaga dengan baik karena dalam kondisi marah atau hati kita menjadi gelap, maka dampak yang terburuk bisa terjadi dalam kehidupan kita sendiri, ya. Maka akibat yang fatal bisa terjadi ke dalam kehidupan kita sendiri. Makanya kenapa kita harus senantiasa terus menjaga kondisi hati kita dengan baik, ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dalam hati kita senantiasa mendapatkan sebuah masalah, kondisi apapun, ya, maka ada sebuah doa yang senantiasa diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita mengalami sebuah masalah, maka doanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ya. Ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan sebuah masalah, maka kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta, ya, bahwa tidak ada ilah. Ilah di sini adalah yang disembah, ya, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki, yang melindungi diri kita semuanya.
illa anta, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya Allah Subhanahu, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, ya. Sucikan Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bertasbih hati kita ini akan tenang, ya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, siapapun yang senantiasa bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tatma'innul qulub, maka Allah akan memberikan yang namanya ketenangan. Hati ini akan kembali tenang. Gitu ya. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sadari bahwa memang kita sudah melakukan kesalahan. Ini yang senantiasa diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, 3 hal yang harus senantiasa diperhatikan. Pertama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, maka tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua adalah perbanyak zikir, tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah sadari bahwa diri kita ini adalah telah berbuat kesalahan, ya. Maka hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala, yang harus senantiasa terus kita lakukan adalah bagaimana kita senantiasa terus mengevaluasi terhadap diri kita sendiri, ya. Mengingat kembali setiap dosa-dosa apapun yang pernah kita lakukan. Karena ingat, ya, bahwa kejadian di masa lalu ini bisa berdampak kepada kejadian saat ini. Apa yang kita lakukan 1 tahun, ya, 2 tahun, 5 tahun ke belakang, ataupun 10 tahun ke belakang, ini bisa imbasnya hari ini juga bisa terjadi saat ini, ya. Maka marilah untuk senantiasa kita mengajak untuk senantiasa memperbanyak muhasabah diri kita, ya, muhasabah terhadap perbuatan buruk yang pernah kita lakukan. Nah, inilah saatnya, ya, dengan kejadian juga yang terjadi saat ini, ya, dengan Allah menguji diri kita, menghadirkan wabah, mudah-mudahan ini menjadi sebuah sarana bagi kita untuk senantiasa memperbanyak muhasabah diri, ya, untuk senantiasa terus kita merenungi setiap dosa-dosa keburukan yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa memperbanyak muhasabah introspeksi terhadap diri kita sendiri, ya, Allah berikan yang terbaik untuk kehidupan kita semuanya. Allah berikan solusi, ya, dari setiap masalah apapun yang hadir dalam kehidupan kita. Salah satunya yaitu tadi kesembuhan, ya, Allah angkat penyakitnya, Allah angkat masalahnya dalam kehidupan kita semuanya, ya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, karena sudah menjelang waktu Isya, ya, kita laksanakan sholat, ya, Isya berjamaah walaupun kita masih dalam kondisi tetap di rumah, ya, di rumah aja, ya, tapi tetap laksanakan ibadah, ya, sholat dengan berjamaah, ajak keluarga semuanya untuk sama-sama laksanakan sholat berjamaah, ya. Dan jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sama berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah jaga kita semuanya, Allah lindungi kita semuanya. Allah tolong orang-orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang menjadi jalan kebaikan bagi kemaslahatan umat manusia, ya, bagi orang-orang yang senantiasa membantu orang-orang yang senantiasa kesulitan. Mudah-mudahan senantiasa dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, diberikan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sarana ladang amal bagi mereka semua, bagi kita semuanya, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, melindungi diri kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri, ya, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tutup dengan doa akhir majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.